وعلى آله كرام الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأنبياء والأولياء والصالحين. بسم الله الرحمن والدينا ونشيخنا ومعلمين أجمعين. السلام على هدينا وعلى كل من نبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وعليهم الحمد لله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الخامسة والعشرون. Ya kan? Makalah atau nasihat yang ke-25. Ya kan? Kila dikata orang, ujar orang, al-mukiru bitaksiri. Al-mukiru bitaksiri ay bil ajzi anitoati abadan mahmudun. Kita barisi dulu ya. Wal iqraru bitaksiri alamatul qabuli li'annahu isyaratun ila adamil ujabi wal kibri. Makalah yang ke-25. Al-mukiru aqra yukiru ikraran bahwa mukirun. Jadi al-mukiru orang yang mengaku orang yang mengaku atau mengakui bitaksiri bi dengan taksir kurang maksudnya bil ajizi bi dengan ajizi itu tidak mampu anit taati an daripada taat. Taat itu kita ibadah. Orang yang mengakui kurang dalam ibadah. Abadan selama-lamanya. Abadan jorok apa? Zaman. Abadan wa abadan.
Mahmudun ini terpuji. Jadi orang yang mengakui bahwa dia sangat kurang dalam ibadah, nah itu adalah perilaku terpuji. Wal ikraru bitaksir, dan ikrar itu mengakui. Kalau mungkir tadi isim fa'ilnya ya, orang yang mengakui. Nah, kalau ikrar nih masdarnya. Dan mengakui atau pengakuan bitaksir dengan taksir. Apa taksir tadi? Ya, kurang dalam ibadah. Alamatul qabul, tanda qabul. Apa qabul? Diterima amal. Li'annahu, karena sesungguhnya dia ikrar bitaksir. Hunya ke ikrar bitaksir. Isyaratun, memberi isyarat ila kepada adamil ujubi wal kibri, ketiadaan ujub. Apa ujub? Ada yang tahu arti ujub? Ya, sombong tapi tidak diucapkan. Ujub itu di hati ya, merasa diri paling hebat. Nah, wal kibri, dan takabur atau sombong. Nah, kalau sombong ini diucapkan. Karena dua ini penyebab amal itu tidak berpahala, yaitu ujub, merasa diri paling banyak ibadah. Kita lanjut. Wal maqalatu sadisatu wal isrun, maqalah atau dawuh nasihat yang ke-26. Kila dikata orang, kufranun ni'mati lu'mun. Kufranun ni'mati lu'mun. Mengkufuri nikmat yaitu kehinaan. Apa itu mengupuri, mengingkari nikmat? Itu merasa apa ya? Nikmat itu bukan dari Allah umpamanya. Bahkan termasuk mengkufuri nikmat itu adalah menganggap nikmat Allah Ta'ala itu sedikit. Maksudnya apa? Ada musyukri, ketiadaan bersyukur, bin ni'amati, bagi nikmat. Dalilun yaitu dalil, ala atas, dana atin nafsi, hinanya diri. Orang yang paling hina adalah orang yang tidak mau bersyukur. Wasuhbatul ahmaki, dan bersahabat. Suhbah itu bersahabat, berteman. Ahmak, dengan ahmak. Apa ahmak?
Ahmak ini di atas daripada jahil, ya. Jahil kan bungul. Apa ya ahmak ini? Kalau bahasa Jawa itu pekok, pekok, pekok. Bahasa Banjar apa? Di atas bungul. Oh, tambuk gitu. Berteman dengan si tambuk ini sukmun. Sukmun ya. Kesialan. Apes. Bahwa dan bermula dia ahmak. Siapa itu ahmak? Si tambuk nih. Wadi usai'i. Nah, wadi ini kayak mukir tadi juga isim fa'il. Wada'a yada'u wada'an bahwa wadi'un. Nah, wada artinya meletakkan, cuma karena jadi isim fa'il, jadi orang yang gitu. Orang yang meletakkan sesuatu, syai itu sesuatu, pada gairi bukan mahalihi tempatnya. Ma'al ilmi beserta ilmu, biqabhihi dengan keburukannya. Jadi orang ahmak ini orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia kayak orang, kayak definisi zalim gitu ya. Kopiah ditaruh di kaki, bantal diduduki, nanti celana dalam taruh ke kepala, nanti dibungol. Nah, ikan berkawan dengan orang nangkain ini apes. Apa itu su'mun? Memang kalau di kamus tuh su'mun tuh kesialan, apes, kemalangan. Nah, di sini Imam Nawawi Syekh Nawawi ya. Kalau Nawawi ini ada duanya lah. Kalau pengarang Riyadhus Shalihin itu Nawawi juga lah. Nawawi apa? Nawawi apa? Al-Ansari ya. Ya kan? Sarafuddin. Abu Ayyub Al-Ansari. Biasa disebut Imam Nawawi. Nah, kalau Imam Nawawi itu adalah Imam Nawawi Al-Ansari. Nah, kalau ini Nawawi juga. Syekh Nawawi Al-Bantani. Bergelar Syekh, jadi Syekh Nawawi. Pengarang ini, kemudian Nurul Zolam ya, di kelompok 4 ya. Nurul Zolam, Tangkihul Kaul, itu Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi adalah pengarang Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah. Gitu. Nah, lalu Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan su'mun adalah ai. Nah, jadi ini ai ini banyak ditafsir lah. Ai ini jadi badal. Itu bisa dibaca gairu, gaira, gairi. Kita ambil apa? Kita harus membacanya gairu.
Karena badal ke su'mun. Su'mun ropa berarti badal harus ropa. Hanya kalau ketemu ai itu mengikut di dalam gurung. Gayru mubarakin, tidak ada keberkahan. Sial loh bang. Kita belajar, kawan kita orang bungol, kada berkah ilmu kita. Kita usaha juga. Kama rawa Tabrani, sebagaimana meriwayatkan oleh Imam Tabrani an Bashirin, dari Bashir, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isrimil ahmaqa asrama yusrimu akrama yukrimu ikraman. Bahwa musrimun wazaka musramun asrim melamar. Putuskanlah hubunganmu. Isrim artinya putuskanlah hubunganmu al-ahmaq akan orang yang bungol. Bikasril hamzah wara, dengan kasrah hamzah i wara kasrah juga ya, berarti isrim. Timbangan afala ilu. Ai ikta uddahu. Ikta itu putuskanlah olehmu, uddahu menyayanginya, mencintainya. Wal makna, dan makna perkataan Nabi itu isrimil ahmaq, ai la tusahibuhu, la itu janganlah. Ini fi'il nahi ya. Ya kah? Sahaba yusahibu musahabatan, bahwa musahibun wadaka musahabun sahib la, nah la tusahib. Fi'il nahi. Janganlah menemani engkau akan si bungol likabhi masdar ya, karena buruk perilakunya. Ada kawan yang kena kada baik kelakuannya, buruk ahwalnya. Ini orang bungol ini. Nah, jangan dikawani. Oleh anna tibaa, dan wa itu dan li itu karena anna sesungguhnya tiba itu aja kita watak karakter, kebiasaan atau watak manusia ya. Sarraqatun, suka mencuri. Waqad, dan terkadang yasriku, mencuri ia. Tabu'uka, watak engkau, minhu, daripada si bungol tadi. Panderan kita temu 4 orang. Perilaku kita biasanya niru-niru orang. Kalau nang baik itu ya alhamdulillah. Ini yang kada baik masalahnya. Ya. Yang bekawan ini sangat pengaruh, menular. Nang santri baik kayaknya tuh nah bekawan yang kada baik. Polos sekali dibawa merokok, mau berokok. Gampang digoda. Ya bungul bang.
Ada bagusnya nyambat bungulnya. Masalahnya sini kalimatnya emang kayak itu, bungul. Lanjut. Warawat tarmidi, tartirtur. Yang boleh tiga ya. Tarmidi, tirmidi, turmuzi. Sama kayak Balkis, Bulkis, Bilkis. Dari Ibnu Umar. Amar ya, bukan Umar, Amar. Kalau bawa itu Amar. Anna Nabi SAW qol, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, khaslatani dua perkara. Man kanata bihi, barang siapa kanata adalah keduanya, dua perkara tadi. Bihi padanya man. Ada dua perkara. Bila ada pada seseorang, katabahullah syakiran sabiran. Kataba itu niscaya. Menetapkan. Kataba menetapkan. Menetapkan akan dia oleh Allah syakiran sabiran. Apa artinya? Syakir, orang yang bersyukur. Sabir, orang yang sabar. Ismail. Waman lam taku nabihi, dan barang siapa tidak jadilah keduanya, dua perkara. Bihi padanya man. Dua perkara ini tidak ada pada diri seseorang. Lam yaktubhullah syakiran sabiran. Lam tidaklah, yaktub itu kata tadi, menetapkan akan dia man oleh Allah syakiran sabiran. Manusia ini dua aja, syukur dan sabar. Pertama, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu. Pertama, orang yang memandang fi dinihi pada agamanya. Nah, dini ini bisa ketaatan, ibadah. Memang din itu kalau ditafsir rata-rata diartikan taat ya, taat. Ibadah. Makanya doa kita tuh Allahumma inna nastahbiduka wa nastaudiuka adiyanana. Bukan agama-agama kami artinya. Ketaatan kami. Nastahbiduka. Kami minta simpankan dan kami titipkan. Ibadah-ibadah kami. Gitu ya. Jadi melihat pada ibadahnya ila man huwa fawqahu, kepada man orang dia itu fawqahu di atasnya. Jadi dalam hal ibadah lihat orang lain yang di atas kita gitu ya. Kalau kita baca Quran sehari satu lembar, ada teman kita sehari satu juz. Jadi yang kita lihat tuh teman kita yang di atas.
level kita. Ada teman kita setiap malam tahajud. Ini yang kita lihat. Jangan melihat nang di bawah kita dalam ibadah. Pokoknya di atas kita. Ada yang berselawat 500 kali, ya kita harus melihat kalau kita selawat cuma 300 kali. Lihatlah yang di atas kita. Lalu apa yang kita lakukan? Faqtada bihi, maka meniru atau mengikuti ia bihi dengan nyaman. Wa nazara fi dunyahu, dan memandang ia pada dunianya. Dunia ini ya, kalau kita sekarang tuh ya harta. Lalu masalah dunia, masalah harta, pandanglah ila man huwa dunahu, ila kepada man orang dia itu man. Duna itu di bawahnya. Duna mananya di bawah. Kalau masalah kendaraan kita punya, mungkin motor kita kada baru, misalkan kalau sudah lewat di jalan-jalan berlubang tuh bernyanyi motornya, karena bautnya longgaran. Jangan melihat ke atas. Itu kawan bermobil. Kita kada bersyukur jadinya. Lihatlah yang di bawah kita, masih ada orang yang bersepeda, sepeda ontel, sepeda Jepang. Yang bersepeda syukuri juga masih bisa sepeda. Yang lain berjalan aja masih. Yang berjalan syukuri juga aja, karena ada orang yang kena berjalan yaitu setruk. Yang setruk bersyukur juga karena masih ada, masih hidup. Tetangga kita mati. Jadi lihat ke bawah. Fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaih, maka hamidallah memuji akan Allah. Alhamdulillah. Ala ma faddalahu, atas sesuatu yang faddalahu melebihkan ya Allah. Hu ya man bihi dengannya mak ya, mak ait ya, alaihi atasnya. Jadi syukur terus, bahagia terus, ya syukur tanya bahagia. Man kita nang kada tembis ini pina melihat nang pina tinggi-tinggi, kada syukur jadinya. Itu yang pertama. Waman nazara, oh jadi dua tadilah amalan menjadi syakir sobir. Kalau masalah dunia pandang ke bawah, kalau masalah akhirat ibadah pandang orang-orang yang ada di atas kita. Di kitabnya Azkar Nawawi ada ulama tuh yang hatam Quran, mayoritas sahabat dan wali itu hatam Quran seminggu sekali. Bahkan kebanyakan sahabat tuh 3 hari sekali hatam. Bahkan ada yang menghatamkan antara maghrib dengan isya, 1 kali hatam. Sedangkan kita setahun sekali belum tentu hatam. Ya syukur juga bang, ada bulan Ramadan di sini hatam bawa. Maksudnya kalau kita tuh
merasa sombong dengan ibadah kita yang sedikit itu jangan, karena di atas kita banyak orang-orang yang ibadahnya itu bilang tidak bisa kita pikirkan, apalagi kita ikuti. Waman nazara, dan barang siapa memandang bidinihi pada agamanya, ilaman kepada orang huwa dia dunahu di bawahnya, ibadah yang kita lihat orang di bawah kita. Aku apa sudah kada tapi tahajud, melihat nang kada tahajud, nasir kada tahajud tuh bang, karena ketelihan nang di bawah kita. Waman nazara fid dunya ilaman huwa fauqahu, dan melihat pada dunianya kepada orang yang dia itu di atasnya. Pak asipa, maka asipa ini apa ya? Menyesal. Bisa juga asipa itu mengeluh. Alama patahu, atas sesuatu yang patah itu keluputan akan dia. Patah maknanya keluputan. Intinya kita tuh kada bersyukur kalau cara kita berpikirnya kayak itu. Lam yaktubuhullah syakiran sabiran. Tidaklah menulis atau menetapkan akan dia oleh Allah syakiran sabiran. Intaha. Hadal hadis, bermula ini hadis jami'un, yaitu menghimpunkan li jami' anwa'il khair, bagi seluruh macam-macam kebaikan. Wal maqalatu sabi'atu wal isrun, maqalah yang ke-27. Qala syair, berkatalah seorang penyair, syair ini ada baharnya, bahar. Semua syair ada bahar, ada timbangannya. Nah, ini min baharil kamil, baharnya bahar kamil, al majzu. Majzu itu dikurangi satu wazan, satu timbangan. Jadi timbangannya mutafailun, mutafailun, tiga kali. Karena majzu jadi dikurangi. Mutafailun. Jadi ini bahar kamil majzu. Apa contohnya? Ya ini contohnya bahar kamil majzu. Ya apa lagunya? Bentar ya. Kalau lagunya gini nih. Ini syair apa nih? Anu kita berisi dulu ya. Ya man bidunya hustagol qad garrahu tulul amal, ya mati semua ujungnya. Aulam yazal
bi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ada syairnya bagus. قل غره طول العمل أو لم يزل في غفلة حتى دانا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. Itu kayak syair apa? Mana yang bisa? Nah kayak itulah syair. Jadi Bahar Kamil mutafailun lalu dikurangi satu. Ya man bidunyahu kadistagal. Dunyahu stagal. Wahai orang yang bidunyahu dengan urusan dunianya istagal, sibuk ia. Orang yang sibuk mencari duit. Sampai lupa akhirat. Ini yang kayak itulah jenisnya lah. Kada sembahyang, kada puasa, cari duit. Qad garrahu tulul amal. Sungguh garrah itu menipu hu akan dia diaman tulul amal panjangnya lamunan. Hayalan. Bahkan atau lam yazal itu tidak apa ya, atau lam yazal satu kata ya, lam yazal terus menerus iya, lam yazal itu terus menerus iya, bi ghaflatin pada kelalaian, lupa. Bagawi terus ke warung terus sembahyang ganda. Hatta dana itu dekat, dana ya denu, sehingga dekat minhu daripada man ajal itu kematian. Al mautu ya'ti baghtatan, bermula kematian itu datang ia maut. Baghtatan itu hal keadaan tiba-tiba.
Wal qabru dan kubur itu sendukul amal, peti amal. Kalau ada amal yang akan menemani kita di kubur itu bukan duit, bukan HP yang mahal. Kalau kan buat HP di kubur ya, zaman bayar SMS-an. Ada lagi dipakai orang, peti itu adalah amal. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah kamu ala atas. Ahwal itu huru hara. Ahwal itu bisa juga artinya apa ya, keributan nya dunia. Di dunia nih ya, di macam-macamnya kita nih hidup, dibully orang ya sabar, lu sabar kelahi, dihina orang ya, itu bang ahwal dunia. Ya kalau dunia nih kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih, kayak siang malam juga. Musibah datang, kuncinya hanya satu, sabar. Di dunia ini siapa yang kada pernah dibully? Semua dibully orang. Nabi Muhammad tuh dibully orang. Banyak kalau di Quran tuh yang naka lamajnun, sairun majnun. Karena orang tua dibully, berkelahi di kamar. Oh itu. Nah, itu ya sabar. Semua akan berlalu. La mauta, tidak ada kematian illa kecuali bil ajal, ay bisa babil ajal, dengan sebab ajal. Ajal ternyata sudah sampai waktunya. Nah, mati itu kan asbab, asbab pasti ada ya orang mati itu. Tapi dia namanya juga mati. Itu syair dari Bahar Kamil Majzu. Warawat dailamiyu annahu sallallahu qol tarkud dunia amaru minas sabri. Meninggalkan dunia, meninggalkan duit lebih sulit, amaru itu lebih pahit minas sabri, daripada bersabar terus. Wa asyaddu, dan bersengatan, min daripada hatmis suyub, mematahkan pedang, fisabilillah, pada jalan Allah. Maksudnya itu berperang. Maksudnya ya, orang yang sudah kebiasaan dunia, memburu, pencinta dunia, sudah kada ingat lagi akhirat, itu dia sangat sulit meninggalkan dunia. Wala yatrukuha, jar Nabi, dan tidak ada yatrukuha yang meninggalkannya dunia. Ahadun, seseorang. Illa, kecuali
a'tahu memberikan akan dia ahadun oleh Allah misla seperti mak sesuatu yu'ti memberikan ya Allah asyuhada akan orang-orang yang mati syahid. Orang yang menjadikan orang yang menjadikan dunia sebagai sarana bukan tujuan utama. Dan kita berdagang ke toko-toko, ya nanti kalian kan jadi pedagang umpamanya, jadi petani, jadi pegawai, jadi apalagi jadi ustadz, mengajar segala macam. Dan sudah azan nampi sudah, segera berjamaah ke masjid. Dan kedakawa ya sembayanglah di rumah. Habis sembayang ngaji. Apalagi mana sudah umur di atas 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Habis sembayang tuh ngaji. Istahnya buka toko pulang. Kenapa? Karena kematian itu mendadak. Dan kita sedang ibadah mati itu memang doa ulama-ulama dahulu ya kayak itulah. Allahumma tawaffani bi ibadatika wa jihadin bi sabilika. Jadi yang meninggalkan tokonya karena sembahyang, karena mengaji, Allah berikan dia pahala orang-orang yang mati syahid. Apa itu orang mati syahid? Orang yang tanpa hisab masuk surga langsung. Dijemput dari kuburnya langsung ke surga melesat. Amalannya gitu bang. Nah, watarkuha dan cara meninggalkan dunia. Pertama, kilatul akli. Ini bisa dibaca dua ya. Bisa syabai atau syabai. Pertama, kilah itu mengurangi makan. Wasyabai dan kenyang. Jangan kada makan. Apa ketia awak genal kayak genderuwo. Nang ijo-ijo tak banana. Apa tadi? Foto hijau. Habis nang makan-makan di sudah sapiring hibak sampai kucingnya kada kelihatan lagi punya ke warung pulangan makan makanan ringan di kamar pulang hibak lemari ciki-cikinya ketela makan aja dipikirkan. Jadi cara meninggalkan dunia kurangi makan. Apalagi kita namun sudah tuha-tuha 40 ke atas nih. Malam jangan lagi makan.
kena penyakit mah itu dari makan malam. Bisa sebelum maghrib makan. Saya itu semalaman dipuasakan. Anak ringan-ringan aja minum-minum itu. Cuma jangan makanan berat. Itu pertama. Yang kedua, wabugdun nas sana minan nas, dan apa ya abugudo ini? Benci pujian minan nas dari orang lain. Bila dipuji orang, ikam nih alim, bungas, suara bagus, itu kita harus benci dengan pujian itu. Bukan semakin beganal. Ini beganal baju. Mungkin dipuji, kamu mana bungas, mana alim, makin beganal baju. Hidung beganal juga. Pokoknya ketujuan harus dipuji orang. Jadi semangat kita ibadah tuh bukan karena pujian orang. Fa'innahu, maka sesungguhnya man ahabbas sana minan nas, barang siapa yang mencintai pujian daripada manusia, ahabbad dunya wa na'imaha, mencintai akan dunia dan kesenangannya. Bila kita dipuji orang tuh pina senang, bahagia. Kita itu pecinta dunia. Wa man sarrahu na'ima kullan na'im, dan man barang siapa sarrahu menyenangkan akan dia an-na'im oleh kenikmatan, kullan na'im semua kenikmatan. Barang siapa yang ingin hidupnya senang, bahagia, mendapat semua kenikmatan, dua kuncinya. Falyada'il dunia kebacanya. Maka lah hendaklah yada itu meninggalkan dia akan dunia. Maksudnya nang dunia nang berlebihan. Jika buka toko tuh ya pagi, sore, tutup gitu nah, malam ibadah gitu. Bukan berarti harus meninggalkan semua gawian, itu salah juga. Ya. Karena ya Allah apa dalam Quran tuh? Wala tansa nasibaka minad dunya. Apa ayatnya tuh? Jangan kamu melupakan bagianmu di dunia. Wasana'a minan nas, dan tinggalkanlah pujian daripada orang. Bahkan kalau ada orang memuji itu kita tempeleng. Ikam nih memuji aku bungas. Aku nih kata bungas tau lah. Tempeleng nih. Kan Sayyidina Abu Bakar itu bila dipuji orang ambil sidin pasir. Tawakakan sidin ke muntungnya. Saking menghindari pujian manusia. Kan itu berbahaya gitu ya. Kemudian orang Ibnu Majah, wallahu alam. So, yang depan burdah ya. Masih satu pertemuan terakhir ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika astaghfiruka.